Apakah sebetulnya critical thinking itu? Dan apakah disiplin ini perlu dipelajari di tingkat universitas atau perguruan tinggi? Ataukah justru sebetulnya jauh sebelum itu? Dan dalam video ini saya akan mencoba mengupas perkara terkait ini. Hari-hari ini kita latah bicara soal berpikir outside the box ya, berpikir di luar pakem, di luar kelaziman, di luar mainstream dan seterusnya. Tapi apa sebetulnya yang dimaksud dengan berpikir di luar mainstream? Seorang filsuf seperti Immanuel Kant pada abad ke-18 mendefinisikan apa yang disebut sebagai sikap kritis ya. Sikap kritis atau sikap yang memiliki pencerahan budi itu adalah suatu sikap yang berani berpikir sendiri. Jadi ketika kita mencoba menjawab satu masalah, kita tidak mencari-cari jawaban pada atau pegangan pada pendapat terdahulu, tetapi merumuskannya sendiri. Tentu yang dimaksud dengan berpikir sendiri tidak bisa dilepaskan dari tradisi pemikiran ya. Seorang tidak mungkin berpikir secara mandiri kalau dia tidak pernah mempelajari pemikiran-pemikiran orang sebelum dia. Tetapi pada prinsipnya apa yang diketengahkan oleh Immanuel Kant adalah bahwa kita perlu mengembangkan suatu sikap yang berani mengambil posisi pemikiran sendiri, tidak hanya mengulang apa yang dikatakan oleh para pendahulu kita. Kita mengambil sikap tertentu terhadap pemikiran pendahulu kita. Kita tahu bahwa ada pemikiran-pemikiran yang berkembang sejauh ini di bidang apapun yang kita sedang mau bicarakan, dan kita menyikapi posisi pemikiran yang terdahulu itu dengan sikap kita sendiri. Jadi pemikiran kritis itu tidak bisa disamakan dengan semacam sikap yang mau mengkritik segala sesuatu ya, atau apa yang dikenal sebagai kontrarian ya. Ada orang berpendapat A, dia ini berpendapat bukan A. Ada orang berpendapat B, dia berpendapat bukan B dan seterusnya. Bukan seperti itu, bukan kontrarian seperti itu, tapi mencoba menimbang secara mandiri apakah manfaat atau kekurangan atau kelebihan dari suatu argumen, dan kemudian bisa memutuskan mana yang lebih layak untuk dipercaya, seperti itu. Itulah sikap yang dimaksud dengan sikap kritis. Untuk sebagian kalangan, sikap kritis itu kedengarannya negatif ya, karena kritisisme atau kritik itu biasa diartikan atau disamakan dengan protes ya. Jadi orang yang kritis itu artinya orang yang banyak protes ya, banyak nggak mau ini, nggak mau itu, mempermasalahkan ini, mempermasalahkan itu, dan seterusnya. Padahal inti dari sikap kritis sebetulnya ya tadi itu, kemampuan untuk memilah satu argumen, menyikapinya secara dewasa dengan berbekal pada suatu tradisi pembacaan atas berbagai pemikiran yang ada sebelum kita gitu. Dan sikap kritis ini juga tidak bisa disamakan dengan semacam pola pikir yang end result oriented ya, jadi berorientasi pada hasil akhir gitu. Sikap yang mengutamakan problem solving ya, memecahkan satu masalah atau segala macam itu. Jadi kecenderungan praktis seperti ini tidak sepenuhnya sama dengan sikap kritis. Sebenarnya sikap kritis itu jauh lebih mendasar, karena problem solving kan sifatnya adalah kita punya masalah, lalu bagaimana kita mencari jawaban terhadap masalah itu yang bisa memecahkannya. Sementara kalau sikap kritis itu pertama-tama adalah mempersoalkan dulu apa masalahnya. Jangan-jangan apa yang kita anggap masalah itu bukan masalah yang sesungguhnya. Jangan-jangan ada masalah yang lebih mendasar lagi. Untuk bisa bersikap kritis, kita itu dituntut bukan untuk berpikir secara terkotak-kotak ya, secara tersekat-sekat gitu. Makanya itu ada istilah dari outside the box, itu maksudnya sebetulnya ini, yaitu bahwa kita dalam mempermasalahkan sesuatu atau memikirkan sesuatu itu, kita tidak terlebih dulu dikerangkai oleh satu paradigma yang tidak bisa lain gitu. Misalnya kita mendekati suatu persoalan, kita menggunakan satu paradigma yang kita anggap benar. Jadi ketika paradigma ini tidak bisa menyelesaikan persoalan itu, maka kita menyimpulkan bahwa persoalan itu memang tidak bisa diselesaikan. Itu cara pendekatan yang keliru ya, yang masih berpikir di dalam kotak. Sedangkan kalau kita berpikir di luar kotak, outside the box, itu berarti kita berpikir tanpa mengandaikan adanya sekat-sekat itu. Sekat-sekat antar cabang pengetahuan itu semuanya artifisial, itu dibikin karena ada satu proses sejarah yang membuat pembagian kerja di lingkungan universitas, di lingkungan pendidikan itu menjadi suatu keniscayaan. Tapi sebetulnya itu tidak perlu-perlu amat, tidak menjadi landasan yang sifatnya niscaya. Kita bisa mengubah itu, kita bisa mendekati satu persoalan dengan aneka sudut pandang yang berbeda. Sikap kritis semacam ini kalau diajarkan di tingkat perguruan tinggi menurut saya itu agak terlambat ya, karena pada tingkat perguruan tinggi kita biasanya sudah punya suatu semacam cara pandang terhadap dunia yang fix ya, yang sudah terberi seperti itu. Jadi seringkali susah sekali diajak untuk bereksperimentasi, mencoba menggunakan sudut pandang yang berbeda, mencoba melihat suatu situasi atau suatu problem dengan
sudut pandang yang lain dan seterusnya, itu sudah cukup susah kalau di tingkat perguruan tinggi. Oleh karena itu, di banyak kurikulum pendidikan di luar negeri, khususnya di barat ya, seperti di Jerman atau di tradisi Eropa secara umum, itu filsafat sebagai instrumen utama pemikiran kritis itu diajarkan pada tingkat SMA. Jadi pada tingkat SMA orang sudah mengenal apa yang dimaksud dengan berpikir kritis, sudah diajari untuk mencoba mendekati suatu persoalan dengan berbagai macam pendekatan yang berbeda. Kenapa filsafat yang digunakan sebagai instrumen utama mengasah sikap kritis ini? Tentunya ini sudah berulang kali saya jelaskan di beberapa video sebelumnya mengenai apa itu filsafat, apa itu metode berfilsafat, dan seterusnya. Yang penting di sini adalah bahwa filsafat itu adalah suatu disiplin kajian yang tidak mengandaikan hafalan ya. Kita tidak perlu menghafalkan teori A, B, C, dan seterusnya. Kita hanya perlu menalarnya. Kita mendengar itu sekali, lalu kita menangkapnya, lalu kita bisa mencoba mengubah teori itu, memberikan masukan baru, dan itu dengan proses itulah kita belajar berpikir secara kritis. Dalam filsafat kita tidak terburu-buru memecahkan masalah. Kita mengapresiasi terlebih dahulu masalah itu. Misalnya masalah tentang hakikat dunia ini. Kita tidak perlu terburu-buru menjawab bahwa hakikat dunia ini adalah A, B, C, dan seterusnya. Tapi kita mencoba mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hakikat. Apa makna dari kata hakikat. Lalu dari situ kita bertanya, apakah syarat yang harus dipenuhi sehingga kita bisa mengakses atau mengetahui hakikat itu. Jadi syarat-syarat pengetahuan apa saja yang harus ada sehingga hakikat itu bisa kita capai rumusannya. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa cara filsafat bekerja mengasah pemikiran kritis itu adalah dengan menunda anggapan-anggapan kita sehari-hari ya. Kita sebelumnya sudah punya prakonsepsi atau pengandaian tentang bahwa hakikat dunia ini adalah seperti yang diajarkan oleh ilmu fisika misalnya, atau oleh agama misalnya, atau oleh orang tua kita misalnya, atau oleh masyarakat dan seterusnya. Nah, filsafat mengajak kita untuk mempertanyakan semua itu, mempertanyakan semua yang sudah diandaikan benar di dalam hidup kita sehari-hari. Mencoba menggali sejauh mana pandangan-pandangan itu benar dan di mana batas-batasnya. Batas dalam pengertian bahwa ketika ada suatu kondisi yang tidak dipenuhi, maka anggapan itu tidak lagi berlaku, tidak bisa lagi dianggap benar. Jadi dalam hal ini, dengan mempelajari filsafat di tingkat SMA, atau yang sederajat dengan itu, maka kita itu sebetulnya dilatih untuk berpikir sendiri, memiliki pikiran sendiri. Dalam dunia pendidikan kita sehari-hari, kita itu kan biasanya dilatih untuk berpikir sesuai dengan teori ya. Kalau menurut teori A, jawaban dari persoalan ini adalah B dan seterusnya. Jadi kita itu dilatih agar pikiran kita sesuai dengan satu kerangka tertentu gitu. Ada konform dengan kerangka tersebut gitu. Sedangkan filsafat itu mengajarkan kita ke arah yang sebaliknya, yaitu bahwa kita perlu merumuskan sendiri pikiran kita untuk menimbang berbagai macam pandangan yang ada itu. Kita tidak buru-buru percaya, kita tidak buru-buru meyakini sesuatu dan menggunakannya dalam argumen kita, dan yakin betul dengan kesimpulan-kesimpulan kita. Kita justru dilatih untuk ragu-ragu dengan kesimpulan-kesimpulan yang diambil dengan cepat itu. Seorang filsuf yang paling berpengaruh dalam sejarah, yaitu Socrates dari Yunani kuno, pernah mengatakan persoalan ini. Dia bilang bahwa seorang yang mempelajari filsafat itu memiliki pengetahuan yang khusus, yaitu bahwa dia tahu bahwa dia tidak tahu. Sedangkan orang yang tidak mempelajari filsafat, orang yang hidup lempeng aja mengikuti aturan-aturan masyarakat atau teori-teori yang dianggap benar, mereka ini tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Jadi di sini kelihatan bedanya ya. Socrates itu tahu bahwa dia nggak tahu, bahwa dia itu tidak mengetahui segala sesuatu di dunia ini, dia tahu. Sedangkan orang yang tidak belajar filsafat, itu bahkan nggak tahu kalau dia nggak tahu. Jadi dia mengira dia tahu segala macam hal di dunia ini, padahal sebetulnya dia itu nggak tahu gitu. Nah, itu adalah benih dari apa yang disebut sikap kritis ya. Sikapnya Socrates tadi itu. Sikap yang menyadari dari awal bahwa dia tahu bahwa ada hal yang dia nggak ketahui, dan oleh karena itu dia mencari tahu. Dan ini berbeda dengan sikap orang yang tidak kritis ya. Orang yang bahkan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, tapi dengan itu dia merasa dia tahu segala sesuatu. Pada jenjang SMA, pengajaran sikap kritis seperti ini sangat penting ya, karena pada tahap itu kita sudah memiliki bekal yang cukup untuk merefleksikan pengalaman kita, berdasarkan pengalaman pada waktu masih kecil dan seterusnya, tetapi tidak cukup
solid pengetahuan itu sehingga membentuk suatu dogma ya. Masih terbuka kemungkinan untuk mempertanyakan segala sesuatu. Masih ada semangat kuriositas atau rasa ingin tahu yang khas muncul pada anak-anak gitu. Dan itu adalah saat yang tepat untuk berfilsafat sebetulnya. Memulai untuk berfilsafat, mengasah pemikiran kritis. Pada waktu saya SMA, saya merasakan bagaimana filsafat itu turut membentuk hidup saya sampai sekarang ya. Saya beruntung mendapat bacaan-bacaan filsafat di tingkat SMA, mempelajari sendiri, walaupun di sekolah tidak ada mata pelajaran filsafat, dan saya diam-diam membaca sejarah filsafat itu di kelas ya. Pada waktu pelajaran matematika, pada waktu pelajaran ilmu sosial, dan seterusnya. Dan guru ketika mengetahui saya membaca sesuatu di luar pelajaran, pada jam pelajaran mereka, saya dihukum disuruh ke perpustakaan. Yaitu sama saja dengan memberikan saya waktu yang leluasa untuk melanjutkan membaca filsafat di perpustakaan. Pada waktu itu saya tidak mengira bahwa filsafat ini termasuk dalam disiplin akademik ya, karena tidak ada mata pelajaran yang judulnya adalah filsafat ya. Mata pelajaran kan judulnya kan ilmu-ilmu, disiplin-disiplin yang jelas itu, dan tidak ada satupun dari disiplin itu yang saya minati ya. Nah kebetulan saya minat pada filsafat dan kebetulan itu juga tidak ada di dalam kurikulum itu, sehingga saya merasa bahwa ya ini berarti suatu hobi aja, bukan sesuatu yang punya signifikansi tertentu bagi jenjang akademik. Satu hal yang membedakan filsafat dengan pelajaran lainnya adalah bahwa dalam semua pelajaran lain itu ada jawaban yang benar ya, ada jawaban satu yang pasti. Kalau kita mengisi jawaban itu, maka itu benar. Jadi, untuk setiap soal ada satu jawaban yang benar. Tapi dalam filsafat tidak ada yang seperti itu. Kita bisa menjawab apa saja dengan mengasumsikan kondisi-kondisi tertentu. Ya. Kalau kita menjawab satu soal dengan asumsi A, kita bisa menurunkan jawaban yang berbeda kalau misalnya kita menggunakan asumsi B. Dan kedua jawaban ini sama sahnya, sama diperbolehkannya, gitu. Sama benarnya. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa semua itu memperkuat sikap kritis kita untuk memandang persoalan, memandang kehidupan secara umum. Kita jadi lebih rileks karena kita tahu bahwa tidak ada satu jawaban yang benar. Semua jawaban bisa benar asalkan asumsinya terpenuhi. Cara berpikir yang rileks seperti ini yang sebetulnya hilang ketika kita mengikuti pelajaran yang sebagaimana dimengerti secara konvensional di kelas. Kita mengikuti pelajaran, kalau kita menjawab salah berulang kali, maka kita dipukul oleh guru dan seterusnya. Itu adalah pola pembelajaran yang dari dulu saya tidak pernah bisa suka dengan model seperti itu. Dan oleh karena itu saya lari ke filsafat. Dan di situ saya menemukan bahwa hidup ini nggak sehitam putih yang diajarkan di kelas. Tidak sehitam putih kebenaran dan kesalahan. Ada banyak variasi lain yang bisa asal kita bisa argumentasikan dengan baik, maka kita bisa memperoleh jawaban yang memuaskan.